Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati teman-teman semuanya, Pak Marwan, ada Bu Cut, ada Bu Fitri, dan saya sendiri Bu Hairiyah, dan yang satu adalah Bu Kiki yang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan teman kita yang dalam keadaan kurang sehat. Amin. Amin. Baiklah, kita mulai diskusi kita ini. Sebelum kita mulai diskusi ini, kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dalam kesempatan ini kita sebelumnya berucap alhamdulillahirabbil atas nikmat karunia Allah yang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat yang terbesar iman dan kesehatan. Ibu, dan kita semua, untuk materi kita hari ini kita itu tentang profil pelajar Pancasila, pemangku kepentingan. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah lulusan yang dihasilkan terdapat di dalamnya itu karakter dari nilai-nilai Pancasila yang didefinisikan, yang dimensikan dengan 6 penjabaran. Elemennya itu masing-masing dalam bentuk dimensinya. Kemudian profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Ini adalah tentang keimanan kita itu menghubungkan diri kita kepada Tuhan, pada Allah, penguasa yang menentukan segala kehidupan makhluk. Kemudian kita itu harus ada di dalam diri siswa pembelajar itu berkebinekaan global. Nah, ini berkebinekaan global ini adalah bentuk sifat atau bentuk yang harus ada, berbeda, walaupun karena kita ini Indonesia ini Sabang sampai Merauke ini terdiri dari banyak macam suku, bangsa, bahasa yang bermacam-macam dengan pulau yang berpecah-pecah begitu, yang beribu-ribu pulau tentu memiliki banyak kebinekaan, banyak perbedaan, tapi kita itu harus ikat tetap satu. Jadi ini berkebinekaan global. Kemudian ada kemandirian. Nah, ini harus ada di dalam profil Pancasila itu sifat dari kemandirian anak yang bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sendiri, bisa menyelesaikan pekerjaannya, bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas dirinya. Tidak cepat putus asa, tapi bisa menyelesaikan masalah apapun yang ada. Kemudian ada bergotong royong. Nah, ini nilai bergotong royong harus ada dalam diri si anak. Karena sifat gotong royong ini adalah satu simbol di mana setiap individu itu bisa untuk berbagi, bisa untuk merasakan, saling empati, saling simpati dengan keadaan dari orang lain atau saudaranya. Kemudian ada bernalar kritis. Jadi bernalar kritis ini memiliki kecerdasan, mampu mengoptimalkan. Jadi mampu menggunakan keilmuannya, kebijakannya. Jadi di sini mampu membedakan mana baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah. Ini bernalar kritis. Kemudian yang terakhir itu yang keenam itu kreatif. Nah, ini anak itu atau siswa itu yang mandiri itu tentunya kreatif. Kreatif ini banyak ide, banyak akal, banyak kemampuan, banyak keahlian. Tidak terpaku hanya terhadap satu bentuk keahlian, tapi keahliannya macam-macam. Sehingga dengan keahlian yang bermacam-macam ini, anak yang memiliki profil dasar dari pembelajaran Pancasila ini akan bisa berkembang dimanapun mereka berada. Melaksanakan diskusi, seperti yang saya sampaikan, mari kita masuk ke ruang diskusi. Silakan Ibu, apa yang perlu kita diskusikan? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya akan memberikan tanggapan sedikit ya tentang profil pelajar Pancasila. Iya, Ibu. Kita ketahui bahwa profil Pancasila ini adalah aspek sikap yang luhur, ya, yang intinya adalah aspek sikap spiritual, perpaduan antara aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Iya. Yang ingin saya tanya di sini adalah bagaimana usaha kita, ya, di dalam pembelajaran daring ini kita terapkan agar siswa mampu untuk melaksanakan aspek sikap ini dengan baik. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik dari sifat yang dimiliki oleh profil pelajar Pancasila ini. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Baik Ibu Cut, terima kasih kepada Ibu Cutlina atas pertanyaannya. Jadi apa yang harus kita laksanakan untuk supaya profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan, apalagi dalam bentuk suasana sekarang ini dalam bentuk pembelajaran daring. Jadi untuk mengarahkan anak supaya mendapatkan pemahaman kaitannya profil pelajar Pancasila ini, tentunya kita itu pertama itu harus membuat sistem pembelajaran yang bisa mengena. Seperti mungkin kita mengarahkan anak itu berkarya dengan kita memberikan pertanyaan pemantik, apakah selama ini kamu sebagai pelajar yang jujur ataukah sudah kreatifkah kamu sebagai pelajar? Kemudian nanti jawaban-jawaban itu bisa ditulis dalam bentuk tulisan kertas yang dikirimkan kepada kita, atau kita buatkan mungkin di situ ada bentuk sistem seperti Google Form. Di situ mereka itu harus menuangkan jawaban-jawaban mereka itu. Karena kalau pembelajaran kita akan berikan dia itu begini begitu dengan materi, tidak mungkin kita secara maksimal. Mungkin kita bisa mengaitkan mereka itu dengan pertanyaan, kita berikan mereka itu kesempatan untuk menuangkan pikiran karya mereka, hasil mereka itu nanti itulah yang menjadi ukuran kita sampai di mana sih anak kita itu memahami profil pelajar Pancasila itu. Dengan 6 karakternya itu bisa nanti anak itu memilih, atau mereka itu asal menulis nanti, tapi kita nanti bisa menelaah, oh ini anak ini sudah mengerti begini. Nah, seperti itu kira-kira Ibu mungkin yang bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran online seperti sekarang ini. Karena tidak akan mungkin kita itu untuk memberikan materi yang ini dan itu. Dan kedua, bisa juga kita memberikan mereka itu link atau bacaan-bacaan yang bisa mereka itu buka untuk menambah keilmuan mereka, sehingga mereka nalar kritisnya itu bisa ada, kemudian pemahamannya itu bisa bertambah. Kita bisa bagi link atau kita bisa bagi mereka itu untuk menonton video atau apa yang kaitannya berhubung dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira seperti itu, Ibu. Mungkin sedikit lagi saya akan menambahkan. Ya, Ibu. Bapak, ya, efektif tidak efektifkah di dalam kita melihat kegiatan proses bimbingan ini, Pak? Karena kan kalau memang bimbingan itu kan, ya, ini kaitannya langsung berhadapan kita dengan siswa. Ya. Jadi harus di alam yang nyata. Iya, maksudnya Ibu. Begitu. Iya. Ya. Jadi efektif. Maksudnya efektif tidak efektif. Ya, efektif dan tidak efektifnya itu kalau kita melihat efektivitasnya itu sangat jauh dari apa yang harus diharapkan itu kan, karena untuk hasil di sini. Tapi untuk sekarang ini kegiatan ini itu yang paling efektif. Di samping itu kita juga bisa mungkin video callan sama anak, atau kalau kita kesempatan tidak harus di luar jam tidak harus di dalam jam pembelajaran, bisa juga di luar jam belajar.
Nah, seperti itu kita secara random bisa cari anak seperti apa. Nah, seperti itu juga bisa kita buat di antaranya. Tapi kalau kita berbicara efektifnya, kalau kita berbicara efektif, paling tidak kita itu membuat bentuk pembelajaran Zoom atau Zoom meeting, baik Google Meet dan lain sebagainya, yang di situ anak-anak itu dipastikan hadir. Kemudian di situ kita bisa memberikan materi yang kaitannya itu dengan penguatan karakter Pancasilanya, apa-apa yang mereka harus capai. Nah, di situ kemudian setelah selesainya kita memberikan pertanyaan refleksi, pertanyaan yang harus dijawab untuk mengukur ketercapaian kemampuan mereka. Kira-kira seperti itu, Ibu. Oh, ya. Pada situasi seperti itu, saya awalnya kita hanya melalui apa yang kita lakukan, seperti kayak tadi ada apa namanya yang Bapak jabarkan tuh, kita harus punya sistem, kita punya achievement gitu. Tapi dengan seperti itu kayaknya belum juga gitu. Cukup, memang tidak akan cukup itu. Akhirnya saya mencoba ketika di awal pembelajaran, saya berdiskusi dulu dengan anak-anak itu. Iya. Berdiskusi dalam arti kesepakatan bersama. Ini misalkan kita kan ini kebetulan adalah bersama guru agama ya. Kita kesepakatan bagaimana untuk menerapkan, kebetulan di materi ini kan banyak. Saya kasih tahu dari pertama bab ini, bab itu dan lain sebagainya. Nah, ini materi-materi ini Ibu pengen kalian ini satu sifat adalah kejujuran. Karena kita juga tadi kita tidak bisa mengukur itu dengan kejujuran, dia mengerjakannya itu jujur, benar-benar dari pikirannya sendiri, kreasinya sendiri, atau dari Mbak Google dan lain sebagainya, kita juga nggak paham, nggak ngerti ya. Karena kita juga nggak bisa melihat kejujuran itu dari aspek itu. Gitu. Tidak bisa. Karena kan beriman, bertakwa, berbineka global, ya mandiri, berpikir kritis, gotong royong, dan berkarya atau kreatif. Di sini salah satu tujuannya tadi kan untuk mencapai profil Pancasila itu anak itu harus berakhlak, gitu Pak ya, yang nomor satunya. Iya, iya. Tetapi banyak ini yang kita hadapi di lapangan, banyak anak yang berprestasi, yang bisa membuat karya, yang membanggakan sekolah, tetapi di akhlaknya kurang. Apakah ini bisa dikatakan bahwa profil pendidikan Pancasila itu berhasil atau tidak? Karena kalau kita melihat tujuan untuk pendidikan Pancasila itu kan dia menimbulkan di dalam dirinya itu bermartabat gitu Pak ya. Wujudkannya sikapnya. Tetapi ini kalau kita berkarya tadi sudah berpikir kritis dia tadi berkarya terus dia kurang menghargai gitu Pak. Kurang menghargai teman, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Itu bagaimana? Apakah dikatakan kita itu berhasil mendidik anak sebagai profil pelajar Pancasila? Terima kasih, Pak. Keberhasilan kita di dalam mendidik anak dalam kerangka profil Pancasila itu termasuk di situ berkarya. Di dalam berkarya mungkin kita sudah berhasil, tetapi di dalam membentuk karakter luhur mereka, karakter untuk kepribadian yang berakhlak mulia itu harus ditingkatkan mungkin Ibu. Jadi kita harus mencari bentuk menu apa sih pendidikan kita untuk kita suguhkan sehingga anak ini bisa untuk berubah gitu. Jadi memang karakter anak itu dia merasa sok paling hebat itu. Apalagi dia sudah bisa ini bisa itu sehingga nanti meremehkan temannya. Nah, itu sifat sombong, egoisnya, sifat merasa lebihnya itu harus diturunkan, harus dihilangkan. Nah, itu lewat rasa gotong royongannya, rasa empatinya itu. Jadi, nah itu mungkin bisa kita buat dengan secara kita itu datangin anaknya, mungkin kita bertemu secara satu-satu gitu, atau kita itu berduaan, kita tatap muka. Anak tertentu itu kita bisa buat. Kira-kira seperti itu, Bu Fitri. Dan sudah kita berdiskusi panjang lebar dan kita diskusikan kesehari-harian permasalahan-permasalahan yang memang ada di sekolah kita yang berbeda-beda dan punya solusi yang berbeda-beda pula. Tapi insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Mungkin itu saja
Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita menerapkan kepada peserta didik kita untuk menjadikan generasi profil Pancasila. Kami sebagai moderator mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.